Selamat malam. Presiden Jokowi resmi menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja pada hari Senin 2 November lalu. Akan tetapi belum 24 jam naskah itu diunggah di situs resmi Sekretariat Negara, sudah ada kejanggalan. Kejanggalan itu adalah beberapa pasal yang ternyata salah ketik. Mengapa undang-undang yang sejak awal menuai kontroversi ini bisa salah ketik? Apakah kejanggalan beberapa pasal bisa menggugurkan undang-undang secara keseluruhan? Inilah Rosi, salah ketik Undang-Undang Cipta Kerja. KSPI dan KSPI menunjukkan sikap kita akan terus melanjutkan perlawanan terhadap Omnibus Law. Siap berjuang! Presiden Joko Widodo secara resmi menandatangani naskah Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang untuk seluruh rakyat dan Indonesia dan untuk masa depan Indonesia maju. Kita tidak sedang membuat sebuah makalah atau sebuah press release, kita sedang membuat sebuah undang-undang. Ada moralitas demokrasi di sini yang dilanggar. Jadi jangan dianggap ini hal yang biasa saja. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku ada kekeliruan teknis penulisan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah telanjur ditandatangani Presiden Jokowi. Sejumlah pasal yang salah ketik itu, yaitu pasal 6, pasal 151 ayat 1, dan pasal 175.6. Apa sebenarnya yang terjadi? Benarkah Sekretariat Negara teledor dalam mengeluarkan lembaran negara? Untuk menjawabnya, sudah bergabung staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono, dosen hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Muchtar, anggota Badan Legislasi DPR fraksi PD Perjuangan Arteria Dahlan, dan Menteri Sekretaris Negara periode 2004-2007 Profesor Yusril Iza Mahendra. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Selamat malam. Saya ke Bung Zainal Arifin Muchtar dulu. Anda termasuk yang cukup keras menentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tetapi pemerintah sudah mengatakan salah ketik itu adalah teknis dan tidak mempengaruhi substansi sama sekali. Apakah sesuatu yang elementer ini juga Anda masukkan sebagai sesuatu yang sangat fatal? Iya, saya harus mengatakan di awal bahwa saya tidak melihat ini hanya sekedar soal salah ketik di ujung, ya. Kita harus menghubungkan dengan proses pembuatan dari awal, proses pembahasan di awal, proses persetujuan yang kemudian masih ada pengubahan. Itu adalah satu rangkaian dalam bayangan saya, ya. Jadi ada rangkaian keterburu-buruan, ada rangkaian ketergesa-gesaan tanpa suatu proses partisipasi, aspirasi, sosialisasi yang memadai. Ini kata siapa? Kata Presiden sendiri yang kemudian mengatakan ada faktor yang kurang dari proses sosialisasi dan lain-lain sebagainya. Poin yang saya mau bilang adalah kalau kita melihat hanya di ujungnya, ya memang hanya ada 1-2 pasal yang kemudian kita simpulkan bahwa itu mungkin teknis. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, kan bunyi pasalnya sendiri ada banyak yang kemudian bisa diperdebatkan. Dan jadi bisa Anda ingin katakan ini adalah buah dari terus-menerus keteledoran itu? Iya, karena kalau kita lihat sendiri undang-undang ini kan punya 3 kritik, ya. Kritik yang pertama itu tentu saja lah soal paradigma. Dan paradigma ini pasti ada perdebatan besar berkaitan dengan paradigma undang-undang. Bisakah kita kemudian untuk alasan investasi menepikan berbagai hal lainnya? Yang kedua tentu saja substansi undang-undang. Ada banyak substansinya yang dibicarakan. UGM akan meluncurkan besok catatannya, ya. Ada 133 halaman sedang kita buat. Insya Allah setelah Jumatan kita akan launching catatan itu dari semua sektor yang dibuat di undang-undang itu. Dan yang ketiga tentu saja soal teknis, ya. Soal teknis ini baik soal teknis pengataan di pasal maupun teknis penyusunan.
Nah, poin saya adalah kita nggak bisa hanya di ujungnya saja itu untuk mengatakan bahwa ada kesalahan formil semata di ujung. Itu yang Dan tidak pertama. bisa dianggap ini sekedar kesalahan elementer. Iya, saya begini ya. Saya belajar Saya boleh ilmu tahan di hukum. situ dulu nggak, Bung Uceng? Saya mau ke Prof. Yusril dulu untuk mendengar. Ya. Saya sudah membaca di berbagai media pandangan Prof. Yusril tentang ini. Mengapa saya menangkap Anda tidak melihat ini sebagai sesuatu yang fatal? Kenapa, Prof? Ya, karena yang ditanyakan ke saya itu fokus mengenai salah ketik itu. Yang Jadi ada tidak pasal 6 seperti itu. ada di dalam undang-undang ini. Jadi kalau persoalannya hanya teknis salah ketik, saya katakan ya ini bisa persoalan mengatasi. Bagaimana cara mengatasinya? Saya sudah memberikan satu formula. Oleh karena hal-hal semacam itu bukan sekali dua kali terjadi ya. Cuman jangan diungkapkan kepada pengalaman-pengalaman saya di masa-masa yang lalu juga terjadi. Ya. Hanya memang belum ditandatangani oleh presiden. Jadi Ini yang baru pertama kali terjadinya di sininya ya, Prof ya? Ya, pertama kali terjadi sudah ditangani presiden, terus disadari ada kesalahan. Tapi kalau kita fokus kepada persoalan ini saja, tidak memperdebatkan yang lebih mendalam daripada undang-undang ini, sebenarnya itu hanyalah masalah teknis yang tidak membawa pengaruh apapun terhadap penafsiran ataupun pengaturan di dalam undang-undang itu sendiri. Jadi kalau teknis semacam itu saya mengatakan ya bisa kita selesaikan. Karena di masa-masa yang lalu pun ketika DPR itu menyerahkan kepada Sekretariat Negara rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama oleh Presiden dengan DPR, tapi setelah Mensesnek membaca itu ada beberapa kesalahan ketik, ada istilah begitulah. Lantas kemudian biasanya Mensesnek itu mengadakan pembicaraan dengan pimpinan DPR dan dilakukan koreksi, lalu kemudian dengan sebuah memorandum dan catatan dari Mensesnek disampaikan kepada Presiden bahwa ini ada bunyi di sini aja. diperbaiki. Ya, jadi kalau kesalahan teknis seperti itu, menurut saya sih bisa diselesaikan walaupun sudah ditandatangani oleh Presiden seperti sekarang. Ya. Sebab kalau Prof, tidak, sebentar, maaf. Kan Anda tidak saja pernah menjadi Menteri Sekretaris Negara, tetapi juga Menteri Kehakiman. Sebagai orang yang bergelar profesor di bidang hukum, yang harusnya zero tolerance pada setiap legal drafting, apakah siapa yang harus bertanggung jawab Presiden menandatangani tetapi ada kesalahan dalam lembar dokumen yang ditandatangani Presiden? ini bukan lagi persoalan drafting sudah selesai. Undang-undangnya sudah selesai dibahas dan sudah disetujui bersama, baik oleh Presiden maupun oleh DPR. Dan kemudian tinggal pengesahan oleh Presiden dan dimuat dalam lembar negara untuk menjadi undang-undang. Maka persoalannya kemudian adalah apakah itu mempengaruhi penafsiran terhadap norma atau pengaturan. Dan kalau terjadi kesalahan yang memang harus diperbaiki, itu hanya ada kemungkinan Presiden keluarkan Perpu, keluarkan rancangan undang-undang yang baru untuk mengamandemen undang-undang ini, atau para pihak mengajukan ke MK. Ya. Pertanyaannya, MK itu kan berwenang untuk menguji undang-undang secara formil dan secara material. Ya. Mau diuji secara material ke Mahkamah Konstitusi, apanya yang mau diuji? Menguji salah ketik. Itu tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tapi saya mau sebentar, Prof. Sebentar, Prof. Kita akan masuk ke sana, Prof. Saya masih mau masuk karena begini, undang-undang ini kan masih barang panas. Presiden Jokowi berada di puncak kritik dengan keluarnya undang-undang ini. Saya mau ke Bung Arteria Dahlan dulu. Saya juga membaca, Anda terkejut. Baru di halaman depan saja sudah salah. Menurut Anda, di mana keteledorannya? Ya, saya Rosi, Prof. Yusril dan teman-teman. Salah ketik di balik ini di Badan Legislasi ya memang pernah terjadi, jadi bukan sering terjadi. Kami juga mengatakan tidak manusiawi, tapi kita katakan di Badan Legislasi itu sebisa mungkin kita lakukan penuh kecermatan, khidmat dan penuh kehati-hatian. Tapi memang harus diakui ya Prof ya, kejadian salah ketik setelah draft meluncur masuk ke Seknek dan ternyata ditandatangani oleh Bapak Presiden Jokowi,
Memang ini baru kali terjadi, apalagi ini di halaman muka. Ya. Tentunya Dari kita DPR tidak mau menurut mencari Anda, kesalahan. sorry Bung Arteria, sebenarnya kalau saya baca Anda bilang di DPR sebenarnya udah clear kan? Jadi saya menangkap Anda sendiri terkejut loh kok masih ada salah. Bukan terkejutnya begini, karena saya ini kan tim badan legislasi yang membuat undang-undangnya. Jadi pahami juga Mbak Rosi, pada saat kita membuat undang-undang, kita melakukan pembahasan DIM, pengkajian dan pembahasan materi muatan per redaksi, per artikel ayat kita bahas. Ada beberapa yang confirm, ya semuanya sampai redaksi titik koma selesai. Ya. Ada yang bonggol besar, yang substansinya nanti akan ditindaklanjuti oleh tim perumus dan tim sinkronisasi bersama pemerintah. Nah, pada saat konsensus yang seperti itu, memang kami ini sudah tidak memeriksa lagi sampai ke redaksi, karena di redaksi itu ada timus timsin dan ahli bahasa. Ada Nah, timnya memang lagi. Tapi kalau saya mau fokus ada timnya lagi. pada misalnya Jadi, kita di halaman depan pasal 6 ini yang mengacu ke pasal 5 padahal pasal 5-nya nggak ada, itu sebenarnya di DPR udah clear atau belum? Sebenarnya kalau kita bicara pasal 5 itu adalah pembahasan kita tahap pertama. Jadi segala sesuatu di pasal 5 itu kan tidak memuat materi muatan yang kritikal. Isu besarnya itu di bab 3. Jadi memang itu selintas dan bagi kita itu bisa diselesaikan oleh tim badan keahlian dewan lah bersama tim tata bahasa di situ. Synchronize bagaimana dari pasal berapa ke pasal berapa terkait dengan apa, itu kita pikir itu kan hal-hal lazim, hal-hal yang sudah common yang biasa dilakukan. Jadi tapi ternyata pada kali ini pada saat pembahasan RUU Cipta Kerja ada kejadian seperti itu. Tapi percayalah ini hal yang dikatakan Prof tadi, hal teknis yang tidak berpengaruh ke materi muatan. Dan substansi pengaturannya sama sekali tidak hilang. Baik. Kita akan ke sana, Bung Arteria Dahlan. Fatal, saya pikir nggak fatal. Ya, saya mau ke Mbak Dini dulu. Anda juga sebagai seorang ahli dalam bidang hukum, ini soal zero tolerance, kecermatan dalam menyusun naskah. Ini memang ada tone yang ingin mengatakan bahwa ini sebenarnya masalah yang sepele. Tetapi sesungguhnya, tidakkah ini dipandang, ini makin mempermalukan Presiden Jokowi menandatangani sesuatu yang salah ketik? Iya Mbak Rosi, kalau saya dalam hal ini staf khusus Presiden, saya tentunya tidak dalam posisi untuk menjelaskan dari sisi pemerintah gitu kan maupun DPR, tapi mungkin di sini dalam forum ini saya bisa menceritakan gitu ya kronologi supaya teman-teman semua juga narsum yang hadir, kemudian juga publik bisa mengetahui gitu ya bahwa yang namanya kesalahan itu ya sudah ada gitu ya. Jadi sudah jangan lagi bilang tidak ada kesalahan sudah ada. Masalah sekarang kesalahan ini kesalahan siapa gitu. Kalau kita mau fair bahwa barang ini itu sebenarnya hasil dari pembahasan DPR dan pemerintah bersama-sama. Yang saya tahu dari Setnek itu mereka tidak melakukan perubahan substansi apapun. Jadi yang mereka lakukan pada saat sebelum naskah ini dibawa ke Presiden, mereka melakukan proses cleansing terakhir, memastikan bahwa semua rumusan jelas, tidak ada typo. Tapi memang ternyata masih ada yang tertinggal. Jadi apapun itu sebetulnya memang ya ini hasil kerja bersama antara DPR dan pemerintah. Nah, saya tidak mau mendefend mengatakan tidak ada kesalahan. Kesalahan sudah ada Mbak Rosi ya. Betul. Tapi mungkin kita harus juga appreciate sih bahwa ada pengakuan kesalahan seperti itu. Itu tetap memberikan ruang untuk apresiasi. Tapi kan ini begini, seperti yang tadi saya sudah katakan juga pada Prof Yusril, ini bukan barang main-main. Penolakannya juga luar biasa besar. Dan ada pertaruhan seorang Presiden Jokowi di sini. Kok masih bisa melakukan kesalahan seelementer ini? Apa ingin mempermalukan Presiden Jokowi? Kalau dilihat dari kesalahannya itu kan seperti tadi Prof Yusril sudah katakan, memang ini redaksional Mbak Rosi. Kalau masalah pasal 6 sebetulnya bukan tidak ada pasalnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tapi dia itu salah rujuk. Karena pasal 6 itu kan berbicara mengenai ekosistem kemudahan berusaha gitu kan. Nah itu adanya di pasal 4A sebetulnya, bukan ke pasal 5. Jadi konteks pasal 6 ini sebetulnya kaitannya bisa dilihat pasal 4A gitu. Nah kemudian ada kesalahan-kesalahan redaksional yang lainnya. Itu memang ya sudah diakui lah. Memang ini nasi sudah jadi bubur, sudah salah gitu ya. Tapi memang saya juga agak gimana ya, kita juga harus mengapresiasi kerja Setnek terlepas daripada memang bola terakhir di mereka dan masih ada yang miss gitu ya.
Karena ada beberapa hal menurut saya yang membuat situasinya tuh kondusif untuk membuat banyaknya kesalahan ini. Pertama, ada suasana ini kan kondusif untuk membuat kesalahan? Kenapa, Mbak Rosi? Tadi Anda mengatakan ada suasana kondusif untuk membuat kesalahan? Ya. Jadi salah satunya adalah sifat daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ini kan pertama kali nih dalam sejarah kita bernegara gitu kan, kita membuat suatu undang-undang yang bersifat omnibus. Bersifat omnibus artinya dia itu mengatur lebih daripada satu hal. Untuk memberikan gambaran betapa sulitnya medan undang-undang ini, Undang-Undang Cipta Kerja itu menyentuh 79 undang-undang, Mbak Rosi. Ya. Jadi dia mengubah 79 undang-undang. Itu satu. Sesungguhnya, Jadi saya rasa Mbak Dini, itu juga yang menjadi argumentasi dari kalangan akademisi, aktivis. Mereka justru juga mengatakan karena ini omnibus, harusnya bisa diperlakukan dengan lebih baik, partisipasi publik dan dengan tingkat kecermatan yang tinggi. Ini sudah mempertontonkan sesuatu yang dianggap warisan Presiden Jokowi, tapi diperlakukan dengan sangat teledor. Kami kembali saat lagi. Setuju. Jadi memang